Kami bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami menyembah bagi Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kami itu menjadi berkat bagi setiap kami. Karena ada Tuhan yang mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini membuka hati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu sepenuhnya. Pikiran kami, kehendak kami taruh di dalam kaki Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan setiap kami Tuhan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Kami siap di dalam nama Yesus. Siap diberkati. Haleluya. Katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Sambil gitu ya. Sambil angkat tangan saja ya. Saya akan katakan siapa yang siap diberkati kok angkat tangan. Gitu ya. Siap? Siap diberkati? Amin. Ya, haleluya. Yang siap diberkati angkat tanganmu. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat pelayan mimbar. Ya, saudara dan saya dituntun ada di tempat ini. Saya mempersiapkan hidup saya untuk melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara semuanya siap untuk diberkati dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kenapa Tuhan memberkati setiap kita? Bukan untuk kekayaan kita, tetapi untuk memberkati orang lain. Haleluya. Kalau kita mau memberkati orang lain, kita siap untuk diberkati. Ya, puji Tuhan. Saya ingin berbicara pada pagi hari ini. Saya ingin merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri tema melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Melakukan apa yang Tuhan mau. Siap melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang siap untuk melakukan itu pasti disiapkan ya. Kalau ada anak ingin melakukan sesuatu apa yang ayahnya atau bapak ibunya ingin engkau lakukan, saudara mesti siap ya. Siap artinya begini Bapak Ibu, kita menjadi anak-anak ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Ya. Haleluya, terima kasih. Firman Tuhan itu berkuasa. Saya ingin setiap kita itu melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan mau itu bukan cukup sekali. Ya, misalnya ini kita ada di dalam ibadah, ya saya melakukan, besoknya enggak, lalu lusa enggak, nanti minggu mau melakukan lagi, enggak seperti itu ya. Karena kehidupan kita ini akan terus tetap berjalan, amin. Ya, kita berjalan dalam kehidupan ini, kita terus yang namanya melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti diberi bekal. Pasti diberi contoh oleh Tuhan. Ya, saya belajar banyak di dalam firman Tuhan. Tuhan itu menjelaskan dengan jelas dan memberikan satu teladan supaya keteladanan ini kita dapat mengerti
ya, kita akan petik dalam hidup kita karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, pasti memberikan contoh. Ya, saya gampang hidup sehari-hari seperti ini. Kalau ada orang tua ketika makan bersama-sama, sementara makan ya, kita ambil nasi, lauk gitu ya, ambil nasi, ambil lauk, pasti diajar secukupnya ya. Arti secukupnya, kita boleh tambah, boleh ya. Kalau orang tua ngambil nasi, anak-anaknya ngambil nasi, lalu bilang gini, "Le, jangan ngambil banyak-banyak," gitu ya. Nggak ada ya, nggak ada ya. Pasti diberi contoh oleh ayahnya. Ya, secukupnya dulu, nanti mau tambah silakan. Supaya apa? Kamu udah ambil sebanyak itu, lalu nanti kamu blenger, nggak habis. Ya. Pasti memberikan satu contoh yang perlu kita contoh dari Bapa kita di surga. Dan contoh ini saya ambil sebuah contoh yaitu tentang Yusuf. Ya. Itu ada di dalam Kejadian 37 sampai 39. Saya belajar dari kisah Yusuf ini, kisah seorang tokoh yang ditulis di dalam Alkitab. Yusuf ini ditulis di dalam Alkitab itu umur 17 tahun. Coba kita buka saja ya. Kejadian 37. Coba yuk. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya. Ini kisah tentang Yusuf ya. Yusuf tuh berumur 17 tahun. Ia biasa mengembalakan domba-dombanya bersama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu lebih dari satu, lebih dari dua ya. Dia biasa, dan waktu itu Yusuf tuh berumur 17 tahun. Jadi Yusuf ia sudah punya pengalaman. Ya, punya pengalaman, dan Yusuf ini masih muda 17 tahun mengembalakan domba. Ini awal dari kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf ini dengan ayahnya begitu dekat. Ia berkata bahwa ia itu dijahati. Ya, sepertinya mengadu kepada ayahnya bahwa ia itu berkata bahwa saudara-saudaranya itu berbuat jahat kepada dia. Ya, kepada si Yusuf ini. Yusuf bukan anak paling bungsu. Ya, dan Yusuf bukan anak paling tua. Tapi Yusuf di sini ya anak yang masih kecil dan masih muda. Awal dari kehidupannya itu sudah dibuat kakaknya, dia hidupnya itu sudah menghadapi setiap hari itu kakaknya berbuat jahat. Rupanya Yusuf ini sepertinya dia sangat dekat kepada ayahnya sehingga ia mengadukan, sepertinya ia menceritakan kehidupan Yusuf ini. Saudara, kalau saudara ya mengalami hal seperti Yusuf, saudara mengadu kepada siapa? Ya, belajar ya, mengadu kepada Bapak kita di surga. Ya, apa-apa itu ngadu sama Bapak kita di surga. Ceritakan kepada Bapak kita di surga. Ya, kalau doa jangan salah. Ya, ada banyak orang ini, Tuhan, aku ini dijahati. Tuhan, Engkau tolong supaya dia itu jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini ya. Itu doa yang salah saya pikir.
Ya. Karena apa? Kalau kita doa, kita minta saja Tuhan, mengadukan segala. Tidak usah kita menghakimi orang lain. Seharusnya dia seperti ini Tuhan, Engkau akan menolong saya, gitu ya. Biar dia ngerti saya ini baik gitu. Belajar ya, belajar. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, kita pasti dipersiapkan. Ya. Kita dipersiapkan. Dan artinya gini, mempersiapkan untuk diri kita itu mau dilatih. Ya. Diri kita itu mau dilatih oleh Tuhan. Jadi kita mulai latihan ya dari kisah Yusuf ini. Lalu Yusuf ini satu kali ya, Yusuf diberi pakaian yang indah, diberi jubah yang indah oleh ayahnya. Sudah tahu ya cerita ini ya. Satu saat ketika kakak Yusuf ini dia mengembalakan domba. Yusuf ini disuruh mengirim makanan. Yusuf memakai jubah yang indah dari ayahnya. Ini sudah menunjukkan bahwa bapaknya itu memberikan sesuatu yang beda kepada Yusuf. Ya, pasti diberi penghargaan sepertinya ya, sesuatu yang dihargai oleh bapaknya. Saya bisa berpikir kok kakak-kakaknya tidak dikasih jubah, tapi kok yang dikasih jubah cuma Yusuf. Ini satu penilaian bapaknya kepada Yusuf. Ya, mulai dari apa? Dia menceritakan kejahatan kakaknya. Bapaknya ini tidak memberi hadiah karena kamu cerita, tidak, ya. Tetapi melihat kepribadian Yusuf ini, saya percaya setiap kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya kita tahu isi hati Tuhan. Saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau minta saya untuk dihormati, ya. Saya tidak minta untuk saya dihargai. Saya butuh penghargaan orang. Enggak. Ya. Saya kalau menelusuri ini, bapaknya tuh cinta, memberi nilai yang lebih. Ini jubah yang indah. Ini jubah yang spesial. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara minta kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan satu penghargaan yang lebih dari orang-orang yang tidak berdoa tentunya. Ya, dari orang-orang yang kurang berdoa. Ya. Ketika Yusuf ini memakai jubah yang indah, ia pergi kepada kakak-kakaknya karena disuruh mengantar makanan. Ya, ini sudah sesuatu yang luar biasa bagi Yusuf yang diberikan oleh ayahnya. Dari jauh itu kakak-kakaknya timbul iri karena melihat jubah yang dipakai oleh Yusuf. Nah, ketika Yusuf mendekat kepada saudara-saudaranya, ada salah satu saudaranya berkata, jangan dibunuh, ya, jangan dibunuh, dilempar saja nanti ke sebuah sumur kering di situ. Lalu benar, ya, Yusuf tidak dibunuh, tapi dilempar atau dibuang ke sebuah sumur di situ. Sumur itu sumur yang kering. Alkitab tidak menceritakan Yusuf memberontak ataupun Yusuf marah. Tidak, saudara. Inilah kehidupan dari Yusuf yang dilatih, mempersiapkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, karena bersedia memberikan dirinya untuk dilatih. Ya, dia masih muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia masih muda, tetapi dia sudah
mengalami hal-hal yang demikian. Yuk kita belajar ya, untuk kita memberi diri kita itu dilatih oleh Allah kita. Ya, apapun yang terjadi, ini kita sedang latihan. Mau memberi diri kita untuk dilatih. Ya, supaya kita dipersiapkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Orang yang terlatih itu orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Setuju? Ya. Orang yang mau dilatih itu orang yang mau dipersiapkan oleh Tuhan masuk di dalam kehidupan kekekalan. Ya, akan dipakai oleh Tuhan. Yuk mulai sekarang ya, kita mau dilatih. Kita mau masuk di dalam sebuah latihan. Yusuf ini dengan polos dia menjawab, aku ini di sini orang yang paling rendah, tetapi aku dipercaya penuh apapun yang ada di istana ini. Kamu bisa berbuat ini, tapi hanya satu, yaitu engkau, karena engkau ini istri raja, ya, istri bosku. Jadi bukan aku yang mengatur. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini satu jawaban yang tegas orang-orang yang disertai Tuhan, yang menolak untuk melakukan kejahatan karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Ini satu hal yang perlu kita latihan dalam hidup ini. Ya, ketika dosa itu mulai mengganggu, tidak kepintut dengan dosa, ya, tetapi berani untuk mengatakan, kalau aku ini diberi kuasa, aku tidak akan lebih, wah aku sekarang berkuasa, engkau yang nomor 2, enggak. Justru bosku ini memberi kuasa kepadaku. Justru Tuhan yang memberi kepada saya hidup ini. Terus menikmati keberhasilan demi keberhasilan. Ini semua karena Tuhan. Bukan karena aku, loh aku dapat pangkat, ya, aku dapat hak, aku dapat titel apa ini? Insinyur mungkin, ya. Aku tidak akan lebih dari bos saya, aku tidak akan lebih dari Allah yang memberikan saya hidup keberhasilan. Saya menolak kejahatan, saya menolak apa yang engkau minta. Aku tidak berhak mau tidur dengan Tuhanku, istri Tuhanku. Ini hati-hati dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, ayo lolos di dalam latihan. Ya, karena ini terjadi dalam hidup kita dari hari-hari kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan. Tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan itu pasti memberi. Kalau engkau pengen jodoh, ya, pengen jodoh, tetaplah hidup di dalam kekudusan. Tuhan itu nanti yang akan memberi. Jangan pernah takut. Kalau engkau pengen pekerjaan, latih dirimu. Ya, Tuhan menyertai engkau, pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Pekerjaan lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, jangan melupakan Tuhan, karena Tuhan ingin supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, di dalam sekolah kita,
Mungkin ini satu kegagalan bagi kita, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang gagal. Karena kalau Tuhan menyertai, itu pasti ada sesuatu yang lebih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pegang firman Tuhan. Kalau mungkin dulu saya dicemooh, saya diejek, saya mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau dilatih. Saya mau menerima latihan demi latihan yang begitu menyakitkan, tetapi itu membawa berkah. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, ketika kita menerima sesuatu yang baik, jangan pernah kita seperti Yusuf ini, ya. Kalau Yusuf mau digoda dosa, tapi Yusuf menolak. Jangan sekali-kali kita katakan, ya, aku mau hidup. Aku ada punya uang, aku bisa menikmati semua. Oh saudara, uang bisa menjatuhkan kita. Kekayaan bisa menjatuhkan kita. Pangkat kedudukan bisa menjatuhkan kita. Hati-hati. Kita mau teladan seperti Yusuf. Ya, kita tidak mau hidup berkompromi dengan dosa. Saya mau menikmati. Karena saya tahu persis bahwa Tuhan itu sedang melatih diri kita. Supaya kita mau terus melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf tidak cukup sampai di situ. Tapi mulai Yusuf menghadapi hal-hal yang lain-lain. Ya. Difitnah, dibuat menderita. Yusuf dimasukkan ke penjara karena fitnahan istrinya. Yang tidak terima, sepertinya Yusuf ini apa-apaan, ya. Dia memfitnah bahwa Yusuf ingin memperkosa. Itu hal yang sangat-sangat menyakitkan kalau kita melihat. Ya, kalau kita mau rasakan itu benar-benar hal yang menyakitkan. Di penjara, dari memegang kekuasaan, lalu di penjara. Ketika di dalam penjara, tidak enak, saudara. Ya. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Semua pekerjaannya berhasil, dikatakan. Tetapi Yusuf ada di dalam penjara. Yusuf dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika di dalam penjara, lalu tiba-tiba, ya, tuannya atau raja itu dia punya mimpi yang tidak bisa yang tidak bisa diartikan. Raja ini mencari orang-orang pandai, orang-orang pintar yang bisa mengartikan mimpi. Tidak ada. Ya, bahkan ada juru minuman yang sama-sama satu penjara, akhirnya dibunuh karena tidak bisa mengartikan mimpi. Tetapi lalu Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi. Satu hal yang dibuat karena Allah menyertai Yusuf. Ya, lalu Yusuf setelah dia menghadap raja, Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. Ya. Raja Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan. Raja, ini artinya, ya saya singkat saja, ini artinya 7 tahun kerajaan ini akan menerima kelimpahan yang luar biasa. Tapi 7 tahun kemudian akan mengalami kelaparan yang luar biasa. Jadi raja, ketika kita hidup di dalam kelimpahan, kita akan sisihkan 1/5-nya untuk simpan di gudang selama 7 tahun. Nanti kita punya simpanan dan nanti akan dipakai ketika kelaparan melanda selama 7 tahun. Maka rakyat kerajaan ini tidak akan mengalami kelaparan. Justru nanti ada bangsa-bangsa yang akan datang.
Itu hikmat yang diberikan Tuhan kepada orang yang disertai, yaitu Yusuf pada waktu itu. Ya. Sampai ketika Firaun, ya, Raja Firaun ini mendengar arti mimpi dari Yusuf ini. Raja Firaun, dia raja yang menyembah berhala, yang menyembah Baal-Baal. Dia bisa mengatakan satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa. Coba kalau pasal 39 ayat yang ke-16. Ya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku. Bukan aku yang pintar, tetapi Allah yang memberikan hikmat untuk memperkatakan kepada Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Yusuf. Karena Yusuf mau memberikan dirinya untuk dilatih. Sampai ayat yang ke-37 ya. Yusuf tuh di Mesir, dari di penjara, ia bisa mengartikan mimpi. Yusuf lalu jadikan penguasa di Mesir. Wah, itu luar biasa. Ya, nomor 2 di negara Mesir. Dari penjara, dari fitnah. Ini bukan cerita-cerita dongeng, tapi ini keteladanan yang Allah berikan bagi setiap kita di zaman perjanjian lama. Itu terjadi sampai sekarang, ya, terjadi sampai sekarang. Kalau saya bacakan ya, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ya, karena mengartikan mimpi itu. Rupanya kalau saya belajar tentang bisa menyimpan 1/5, ini soal menabung. Ya. Rupanya tabungan itu mulai dari Yusuf. Ya, hikmat. Ya. Jadi ketika berkat kelimpahan, ayo menabunglah, nabung. Saudara ada di sini nabung, ya, nabung, sisihkan untuk nanti kalau kelaparan datang kita bisa memakai tabungan itu. Ya, kalau saya belajar dari ini ya, mulai ayat 34, 35, 36, itu luar biasa. Sampai Firaun kaget, hikmat yang luar biasa yang Yusuf sampaikan. Lalu usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah, artinya mempercayai apa yang Yusuf katakan. Ya, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Luar biasa, ya. Firaun yang menyembah berhala, yang mengakui bahwa Yusuf ini ada di tempat kita ini, dia membawa keuntungan yang besar bagi kita. Dia mengajarkan untuk kita menyisihkan, artinya nabungnya. Diajar menabung. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, satu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Yusuf. Dan kata Firaun kepada Yusuf, Firaun mengakui bahwa Yusuf ini disertai roh Allah. Coba kalau di dalam dunia ini ada orang-orang yang disertai Allah, mau memberikan dirinya, mau dilatih, ia menjadi terang, menjadi berkat di sekitarnya. Orang lain, orang dunia bisa katakan luar biasa, dia menjadi anak Tuhan. Di dalam dirinya ada roh Allah. Yuk kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan hal-hal yang
luar biasa kepada setiap kita. Sampai ya Firaun itu katakan Yusuf ini orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Bapak Ibu, saya ingin merenungkan ini supaya dalam kehidupan kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tetap sukacita. Ya, saya berbicara banyak melebihi waktu, tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Ia bekerja di dalam kita. Karena yang hormat bagi Allah. Puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah yang terus memperhatikan kehidupan kami, Allah yang terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur dan sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Dan Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di akhir ibadah ini, di mana kami boleh Tuhan merasakan kehadiran Tuhan, merasakan jamaah Tuhan, merasakan urapan Tuhan oleh setiap pujian yang kami naikkan, oleh setiap firman yang kami dengar Tuhan, oleh setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami, untuk kami Tuhan mau dilatih ya Tuhan, mengikuti setiap apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan latihan dari Tuhan tidak berat Tuhan, ketika kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya akhir dari latihan itu Tuhan, kemenangan Tuhan sediakan buat hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, ajar kami Tuhan untuk hari ke depan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan ya Bapak untuk setiap kegiatan ibadah yang kami kerjakan Tuhan, baik setelah ini Tuhan ada kegiatan sekolah minggu, juga ibadah nanti sore ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus untuk ibadah sekolah minggu nanti, anak-anak kami beribadah Tuhan hadir, Tuhan menjamah siapa anak-anak kami, membuat mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan ibadah nanti sore juga Tuhan akan buat menjadi satu ibadah yang luar biasa, melalui setiap pujian, oleh setiap firman yang akan disampaikan nanti sore melalui hamba Ibu Gembala. Dalam nama Yesus semuanya akan memberkati jemaatmu yang hadir. Tuhan kirimkan anak-anakmu yang rindu untuk datang beribadah. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan ibadah tengah minggu, ibadah kaum pria, kaum wanita, KKA, kaum muda, untuk persekutuan pelayan mimbar, untuk doa puasa, untuk setiap doa pagi yang kami sharekan secara online. Di dalam nama Yesus, dalam setiap ibadah persekutuan yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi, memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati buat mereka Tuhan, mendoakan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah sembuhkan mereka saat ini juga Tuhan, kesembuhan
Tuhan mereka terima, oleh karena Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus menyerahkan untuk kegiatan minggu-minggu ke depan Tuhan, ada perjamuan kudus pada hari Pesta minggu depan Tuhan, juga ibadah hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus juga ada ibadah harnas sekolah minggu, ada juga ibadah ulang tahun gereja. Di dalam nama Yesus, setiap rencana program-program ibadah ini yang kami kerjakan, ibadah spesial yang kami kerjakan, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Berkati anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan, berkati Ibu Gembala yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap rencana ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan setiap anak-anakmu diberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Gembala Tuhan yang besok tanggal 4 dan 5 Tuhan percayakan ya Bapak untuk beliau melayani calon keluarga baru Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai Ibu Gembala taruh hikmat sehingga Tuhan boleh memberkati, mempersiapkan kedua mempelai ini Tuhan untuk terus mengarungi kehidupan keluarga mereka yang baru nantinya Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan kesehatan, kekuatan buat Ibu Tuhan. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa terus menyerahkan Tuhan untuk rencana program kami gereja Tuhan, secara khusus untuk pengurusan surat-surat gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan akan campur tangan, turut bekerja ya Bapak. Keringanan Tuhan, kami tahu mungkin masalah biaya yang menjadi kendala, tapi kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami Allah yang kaya, Allah yang akan mencukupkan apapun yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan kerinduan kami untuk membangun rumah Tuhan boleh terlaksana, dan kami anak-anakmu tidak akan dipermalukan Tuhan, oleh karena kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap seluruh doa kami ini, dan kami berdoa Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk hari-hari ke depan yang kami lalu setelah kami keluar dari rumahmu ini Tuhan. Kami boleh membawa sukacita dan sejahtera, kami boleh hidup menjadi seorang pemenang, menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, mau dilatih dan dididik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami, semuanya berhasil Tuhan. Yang masih sekolah, yang masih studi Tuhan pun buat berhasil. Masa depan anak-anakmu yang terbaik Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, bahkan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua. Pulanglah ke rumahmu siang hari dengan damai dan sukacita, sertai oleh berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai pagi siang hari sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin.